bagaimana kita menjaga aib-aib pasangan kita. Yang pertama, memang menjadi tugas suami untuk menyiapkan telinganya baik-baik, menjadi pendengar dari apa-apa yang hendak disampaikan istri dalam berbagai halnya. Secara umum, keluhan para istri adalah saya merasa tidak didengarkan. Dan padahal kalau tidak didengarkan oleh suami, ya karena dia merasa butuh untuk didengarkan, dia mencari telinga lain untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi curahan hatinya. Maka kalau suami mampu untuk menghadirkan dirinya sebagai yang siap menyimak berbagai hal yang menjadi penyampaian istrinya, insya Allah itu membantu sekali untuk menjaga agar tidak ada aib rumah tangga yang keluar ceritanya dari rumah. Dan memang mendengar itu bagi suami sesuatu yang berat. Karena mendengarkan di dunia wanita itu menghajatkan kontak mata. Padahal laki-laki itu adalah orang yang paling lemah dalam kontak mata. Kontak mata sama istrinya itu 4 detik. 4, 3, 2, 1. Udah kosong. Nah, makanya kemudian laki-laki itu harus berlatih untuk bisa mendengarkan. Makanya dia harus melihat dahi, pindah ke telinga, pindah ke mulut, pindah ke telinga lagi, lihat hidung, baru kontak mata, putar lagi, baru kontak mata. Karena kalau cuma kontak mata doang itu 4 detik. Hilang, sudah kemana-mana gitu. Nah, memberi respon dengan bahasa tubuh, kemudian melakukan kontak fisik, tangan menggenggam, ya, kemudian misalnya mengelus kepala, gitu ya, merangkul ketika ngobrol, itu penting. Ini latihannya laki-laki untuk bisa menjaga supaya istrinya ketika curhat ya hanya suami, jangan ke yang lain. Gitu. Ini saling menolong, saling membantu di dalam menjaga berbagai urusan rumah tangga untuk tidak keluar. Kalau ada masalah sehingga terpaksa harus bercerita, maka satu, tujukanlah cerita itu untuk mencari solusi, bukan hanya sekedar cerita. Yang kedua, berceritalah hanya kepada orang yang kompeten bisa membantu. Misalnya, wah ini perlu konsultasinya ke psikolog. Ya sudah, ceritanya memang ke psikolog yang bisa memberikan advice supaya bisa menyelesaikan masalah. Nggak perlu cerita kepada orang lain. Tahu? Wah ini perlu saran dari Ustadz. Cerita. Saya termasuk orang yang tidak mau konsultasi masalah rumah tangga itu hanya satu. Harus berdua, datang, cerita versi masing-masing. Karena kalau cuma satu sisi cerita, nggak akan menyelesaikan masalah. Iya, itu namanya curhat. Curhat, apalagi ibu-ibu yang curhat sama ustadz laki-laki, baper nanti. Ya Allah, ustadznya tuh lebih perhatian dari suamiku kalau dengerin curhat. Akan malah jadi baper. Bahaya. Ya, makanya kalau ada konsultasi pernikahan nggak boleh sendiri, pasangan. Dua-duanya cerita, dua-duanya bicara. Itu penting. Dan menceritakan kepada yang kompeten untuk bisa memberi solusi, memberi nasihat atau memberi penyelesaian. Itu dibolehkan. Tapi kalau enggak, apalagi dia sudah terkenal biang gosip, berbahaya gitu ya. Ini yang perlu diwaspadai.